Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Siti Aminah, Siti Maria Ulfa, dan Lilis Kurniati. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi pengantar akuntansi pemerintahan pada mata kuliah akuntansi sektor publik 2. Pada materi ini kami akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama reformasi akuntansi pemerintahan, kedua standar akuntansi pemerintahan, 3 konsep dasar akuntansi pemerintahan, 4 prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, 5 jenis dan bentuk laporan keuangan, 6 keterkaitan antar laporan keuangan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan reformasi akuntansi pemerintahan. Reformasi tahun 1998 telah membuka wacana perubahan manajemen keuangan pemerintahan. Terkait pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk mendukung pelaksanaan undang-undang tersebut, pemerintah pusat mengeluarkan beberapa peraturan. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang dana perimbangan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang pinjaman daerah. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban kepala daerah. 5. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 17 November tahun 2000 nomor 103/2735/SC tentang pedoman umum penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2001. Dan yang terakhir, yang keenam, Kepmendagri nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, serta penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selanjutnya yang bagian B, standar akuntansi pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP menyatakan bahwa SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Dalam Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat 3 lampiran. Yang pertama, lampiran 1 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya mulai tahun 2014 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. Yang kedua, lampiran kedua tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual yang hanya berlaku hingga tahun 2014 dan berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Lampiran kedua merupakan lampiran yang memuat kembali seluruh aturan yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanpa adanya perubahan. Lampiran yang ketiga tentang proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Selanjutnya bagian C, konsep dasar akuntansi pemerintahan. Yang pertama, pengertian akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama berupa keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan menurut Halim tahun 2007. Dan yang kedua yaitu lingkungan akuntansi pemerintahan. Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintah yang perlu dipertimbangkan dalam
menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan. Dan yang ketiga, peran laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD disusun untuk menyediakan informasi relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. LKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Keempat, itu tujuan pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Yang kelima, pengguna dan kebutuhan informasi. Terdapat kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, pihak pemberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, dan terakhir pemerintah. Yang keenam yaitu entitas akuntansi dan pelaporan. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Yang terakhir yaitu karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan. Yang bagian D, terdapat prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Nah, terdapat 8 prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, yaitu yang pertama, basis akrual. Nah, basis akrual ini itu digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis akrual untuk pengakuan pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua yaitu prinsip nilai historis. Nah, nilai historis ini lebih dapat diandalkan dibanding penilaian lain dikarenakan lebih objektif dan dapat diverifikasi. Nah, jika dalam hal ini terdapat nilai historis dapat digunakan sebagai nilai wajar aset atau kewajiban yang terkait. Selanjutnya yang ketiga yaitu prinsip realisasi. Nah, mengingatkan kita pada LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun. Nah, jadi maka pendapatannya atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. Nah, prinsip ini prinsip penandingan biaya pendapatan atau matching cost with revenue principle dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana akuntansi komersial. Dan yang keempat yaitu prinsip substansi. Mengungguli bentuk formal atau substance over form apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten atau berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan laporan keuangan atau CALK. Yang kelima yaitu prinsip periodisitas. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya itu dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, namun periode bulanan, triwulan, dan semesteran juga dianjurkan. Nah, selanjutnya yaitu yang keenam, prinsip konsistensi. Pelaporan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa antar periode oleh suatu entitas pelaporan atau prinsip konsistensial internal. Nah, hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari suatu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Yang ketujuh yaitu prinsip pengungkapan lengkap.
LKPD menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka atau on the face laporan keuangan atau CALK. Dan yang terakhir yaitu yang ke-8 yaitu prinsip penyajian wajar. Laporan keuangan penyajian dengan wajar LRA, LP, SAL, LO, LPE, neraca, LAK, dan CALK. Nah, sabar ya teman-teman, tinggal bentar lagi. Selanjutnya ya, saya akan menjelaskan yang bagian E nih, yaitu jenis dan bentuk laporan keuangan. Nah, ada beberapa jenis bentuk laporan keuangan. Nah, berikut ada beberapa bentuknya laporan keuangan yang komprehensif dan dilaksanakan pada tingkatan konsolidasi di tingkat PPKD. Mari kita lihat yang pertama, terdapat laporan realisasi anggaran atau disebut LRA. Bisa kita lihat format laporan realisasi anggaran pada pemerintahan kabupaten atau kota. Di sana terdapat pendapatan yang dimana pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, terdapat juga belanja yang merupakan belanja modal, belanja tak terduga, dan ada juga transfer, pembiayaan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan. Dan kedua yakni terdapat laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL. Nah, bisa dilihat di sini bentuk formatnya ada saldo anggaran lebih awal. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Ada subtotalnya, jumlahnya. Nah, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran di mana hasil dari subtotalnya itu ditambah dengan sisa lebih atau kurangnya. Dan yang selanjutnya ada koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan seterusnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada laporan operasional atau LO. Nah, di sini ada beberapa formatnya. Yang pertama terdapat ada kegiatan operasional yang berupa pendapatan asli daerah, pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya. Terus ada beban juga, ada surplus defisit dari kegiatan non operasional, pos luar biasa. Dan yang keempat ada laporan perubahan ekuitas. Kelima ada neraca yang dimana ada asetnya ada aset lancar, investasi jangka panjang, dan ada aset tetap, dana cadangan, aset lainnya, dan yang terakhir ada kewajiban yang berupa kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Terakhir ekuitas. Nah, yang keenam laporan arus kas, bisa dilihat bentuk formatnya. Ada arus kas keluar, arus kas masuk. Yang terakhir terdapat catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, kita masuk ke materi bagian yang terakhir yaitu keterkaitan antar laporan keuangan. Jadi bisa dilihat pada laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah memiliki keterkaitan antara laporan yang satu dengan laporan yang lainnya. Nah, bentuk keterkaitan antar laporan keuangan dapat dilihat pada gambar tabel berikut. Di sana terdapat pada laporan operasional dengan laporan perubahan ekuitas memiliki keterkaitan dengan surplus atau defisit LO. Nah, dan laporan perubahan ekuitas dengan neraca memiliki keterkaitan yaitu antara ekuitas akhir dengan. Nah, selanjutnya ada laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan SAL
itu memiliki keterkaitan yang dimana terdapat silpa. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas luangan waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. See you next time.